Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Demon King Anomaly. Manhwa ini menceritakan seorang Demon King yang memiliki sifat yang sangat berbeda dengan seluruh Demon King yang ada. Cerita dimulai dengan menunjukkan MC yang memuntahkan darah dari mulutnya. Dia yang seorang Demon King telah kalah di tangan seorang pahlawan. Ketika sedang duduk di kursi raja, dia telah ditusuk sebuah pedang. Di sana juga terlihat banyak pahlawan yang lainnya yang sedang menyaksikan pemandangan itu. Saat itu, MC menyesali Black Flames yang dia banggakan karena tidak bisa membunuh para pahlawan. Dia juga bertanya-tanya kenapa Sword God of the Heroes bisa menebus sisik dan jantungnya. Dia benar-benar tidak mengerti dan saat ini sedang berusaha dengan keras menahan pedang yang menusuk jantungnya semakin dalam. Dia kembali mengingat kejadian beberapa saat sebelumnya. Dia menganggap dirinya berada di dunia yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. MC memasuki Akademi Militer Demon King sebagai murid teratas dan lulus dengan predikat cum laude. Dia mengingat kembali tentang Demon King Standar, sebuah teori yang didirikan oleh Demon King Emperor pertama yang meletakkan dasar dari Demonic Realm. MC meneliti teori ini lebih rajin daripada siapapun dan mengikuti teori. Dan seperti yang tertulis dalam Demon King Standar, MC membangun sebuah tower dan menculik para putri. Dia juga mengembangkan para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan para putri. Karena bagi Demon King, amarah dan kesedihan mereka adalah hidangan terbaik. Tapi membunuh mereka lebih awal itu akan membuat masalah. Demon King menganggap ketulusan ditunjukkan dengan membantu mereka tumbuh, lalu memakan mereka. Semakin kuat pahlawan, semakin lezat rasanya. MC mengikuti Demon King Standar lebih baik dari siapapun. Dan menurutnya, menaklukkan dunia ini hanya masalah waktu saja. MC menyerap kesedihan dan kemarahan yang melimpah dari para pahlawan dan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Dan menjadi Demon King terkuat. Tapi pada akhirnya, setelah melakukan semua itu, dia tetap saja dikalahkan oleh pahlawan. Ketika MC bertanya kenapa semua ini terjadi padanya yang sudah mengikuti petunjuk Demon King Standar, pahlawan yang membunuhnya berbicara kepadanya dengan tatapan merendahkan. Kenapa kalian para Demon King selalu mengatakan hal yang sama? Kalian yang membuat situasi ini pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian selalu terlihat tidak percaya atas kejadian seperti ini? Aku sungguh tidak mengerti. Tapi dengan tatapan penuh dendam dan penyesalan, MC mengatakan jika pahlawan hanya mengatakan omong kosong. Tetapi pahlawan itu malah mentertawakannya. Pahlawan lalu menarik rambut Demon King dan kembali berbicara dengan keras. Omong kosong, kalian selalu menculik putri paling terkenal dan memberi kami petunjuk untuk datang dan menghentikan kalian karena kalian sudah bergerak. Apa kau bodoh? Jika aku jadi dirimu, aku akan membunuh sang raja, lalu kerajaan akan jatuh dalam kekacauan. Tapi ketika mendengar ucapan si pahlawan, Demon King malah memikirkan hal berbeda. Dia tahu jika dia menculik raja mereka, itu akan menyebabkan konflik internal karena para manusia akan mengincar tahta. Dan amarah para manusia tidak akan mengarah kepadanya, si Demon King. Hasilnya, dia tidak tumbuh sebagai Demon King dan itu melawan Demon King Standar. Tapi ketika dia sedang memikirkan itu, pahlawan yang ada di depannya kembali berbicara. Dia berterima kasih karena sudah bersedia melatih mereka semua. Dia mengatakan mereka sangat bersyukur. Dan ketika mereka datang ke tower, itu jauh lebih memudahkan para pahlawan melakukan tugasnya. Dia kembali menyebutkan jika lantai pertama penuh dengan monster lemah, semua orang bisa berlatih sesuai dengan levelnya dan mengembangkan kemampuannya di lantai itu. Dan ketika mendengar tentang itu, MC kembali mengingat jika para pahlawan tidak boleh mati di tengah jalan. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi, dia juga selalu berhati-hati, dan itulah ajaran yang dia dapatkan dari Demon King Standar. Saat dia sedang memikirkan kesalahannya itu, pahlawan kemudian menendang tubuhnya dan mencabut pedang itu dengan kasar. Demon King yang diperlakukan seperti itu berteriak kesakitan. Dia saat ini sudah tergeletak di lantai bersimbah darah, sementara pahlawan tertawa di sana dan mengatakan sesuatu. Saat tower menjadi membosankan, kami hanya perlu membunuh Demon King. Demon King baru dan tower baru akan muncul. Ini adalah tempat berburu yang sempurna bagi kami, para pahlawan, ya kan?
Dia mengatakan itu dengan wajah yang tersenyum lebar dan bertanya kepada para pahlawan yang ada di belakangnya. Setelah mendapatkan pertanyaan itu dari pemimpin pahlawan, semua pahlawan yang ada di sana bersorak. Mereka berterima kasih kepada Demon King karena berkatnya para pahlawan itu bisa tumbuh dengan baik. Mereka berkata jika MC adalah Demon King terbaik yang pernah ada. Mereka juga berkata jika MC lebih mirip sebagai ayah baptis mereka daripada Demon King. Mereka semua bersorak bahagia karena kemampuan mereka meningkat berkat tower Demon King yang dibuat oleh MC. Karena tower yang dibuat oleh MC adalah tempat berburu yang terbaik bagi para pahlawan. MC yang sedang tergeletak di lantai terlihat sangat kecewa. Dia tidak terima jika tower miliknya hanya dijadikan tempat berburu para pahlawan. Saat dia sedang kecewa dengan tindakan para pahlawan, pemimpin para pahlawan yang ada di sana tersenyum dan mengangkat pedangnya. Dia juga mengatakan sesuatu. Tetap saja kau cukup kuat. Banyak pahlawan yang mati kali ini. Yah, tak masalah. Aku jadi terkenal berkat itu. Sampai jumpa Demon King. Saat sang pahlawan mengatakan itu dan ingin mengayunkan pedangnya, MC saat ini tubuhnya bergetar dengan mata yang penuh dendam. Dia benar-benar merasa kesal karena diperlakukan sangat konyol oleh seorang pahlawan. Dia benar-benar merasa sangat dipermalukan saat ini. Dia bertanya-tanya apa gunanya Demon King standar jika akhirnya seperti ini. Dia mencoba untuk mengeluarkan kekuatannya karena tidak ingin mati sia-sia. Dia lalu berteriak jika dirinya adalah seorang Demon King. Saat dia mengatakan itu, kedua matanya bersinar, begitu juga dengan luka di tubuhnya. Tapi saat dia sedang mengeluarkan kekuatannya, pedang sang pahlawan telah memenggal kepalanya. Kepalanya langsung terlepas dan meninggalkan tubuhnya begitu saja. Kepalanya terlempar jauh menuju kumpulan para pahlawan yang ada di sana. Saat kepalanya berhenti, dia kembali melihat pahlawan yang memegalnya. MC saat itu langsung berniat untuk membuat mereka yang merendahkannya membayarnya. Sementara pahlawan yang telah memenggal kepalanya meminta para pahlawan yang lain untuk jangan menyentuh kepala Demon King. Tapi saat dia sedang percaya diri mengatakan semua itu, tanpa dia sadari tubuh Demon King yang berada di dekatnya mulai mengeluarkan cahaya aneh. Saat cahaya itu mulai bersinar sangat terang, sang pahlawan mulai menyadarinya. Begitu juga dengan kepala Demon King, matanya terbuka sangat lebar. Dia berkata akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk membalas perbuatan mereka. Sementara saat ini sang pahlawan yang berada di dekat tubuhnya terlihat panik. Saat itu dia melihat cahaya dalam tubuh Demon King semakin meluas. Saat itu terjadi, dia memperingatkan semua pahlawan untuk pergi dari sana. Tetapi itu sudah terlambat. Tubuh Demon King akhirnya meledak sangat hebat. Dan ledakan itu langsung menghanguskan semua pahlawan yang ada di sana, termasuk dengan kepala Demon King itu sendiri. Saat sedang lenyap oleh kekuatannya sendiri, MC menyadari jika Demon King standar itu telah salah. Dia berharap dia tahu lebih awal bahwa para pahlawan meremehkan para Demon King karena standar itu, maka dia sendiri tidak akan mengikuti standar tersebut. Dia berharap mendapatkan kesempatan lainnya dan akan menghapuskan standar itu dari awal, lalu akan memberikan perlawanan kuat pada para pahlawan sejak awal. Saat ia memikirkan semua itu dan penyesalannya, puncak tower Demon King meledak sangat hebat. Setelah ledakan itu terjadi, MC tiba-tiba tidak bisa melihat apapun, dan di dalam kegelapan, dia mendengar seseorang sedang menyebutkan namanya, Berjedias. Ketika namanya dipanggil, MC yang memiliki nama Berjedias langsung kembali membuka matanya karena terkejut. Saat ini Berjedias sedang berdiri di depan murid-murid dari Akademi Demon King. Dia terlihat sangat kebingungan karena telah kembali hidup. Tapi saat dia sedang melamun seperti itu, seseorang di atas panggung memanggilnya, Berjedias, cepat maju. Saat itu dia masih kebingungan dan langsung maju naik ke atas panggung. Saat dia sedang berjalan menaiki panggung, dia juga masih memperhatikan sekitarnya dengan cemas. Tapi ketika dia memperhatikan sekelilingnya, seseorang yang sedang memasangkan lencana berbicara kepadanya, Berjedias, kenapa talenta jenius sepertimu bersikap seperti ini di hari kelulusanmu? Berjedias terkejut ketika melihat orang yang dipanggil direktur itu. Dia juga sangat kaget melihat lencana merah yang dipasangkan di seragamnya. Karena lencana merah itu diberikan pada seluruh murid yang lulus dari Akademi Militer Demon King.
Setelah menyadari hal itu, Berjedias terlihat kaget. Dia akhirnya sadar jika ini adalah hari kelulusan murid Akademi Militer Demon King 15 tahun yang lalu. Saat dia sedang kebingungan seperti itu, pembawa acara meminta seluruh murid kelulusan untuk naik ke atas panggung. Berjedias sendiri saat ini tidak tahu kenapa dia kembali lagi. Dia menganggap jika ini adalah kesempatannya. Saat dia sedang memikirkan alasannya kembali hidup di dunia ini, saat itu adalah saat di mana seluruh murid kelulusan yang segera akan menjadi Demon King harus mengucap janji. Pembawa acara yang ada di sana kemudian meminta Berjedias yang mengatakannya, "Murid Camelot Berjedias, tolong bacakan itu sebagai representasi tahun angkatanmu." Setelah pembawa acara itu menyebutkannya, muncul sebuah notifikasi di hadapan Berjedias, dan itu adalah Demon King standar yang dibenci oleh Berjedias karena mengakibatkan kematiannya. Di sana tertulis 5 poin dari Demon King standar. Poin pertama, Demon King harus membangun tower pada wilayah yang mereka tentukan. Poin kedua, Demon King harus menculik pangeran dan putri. Poin ketiga, Demon King harus menjadi penjahat dan menyebabkan masalah. Mereka juga harus meninggalkan jejak yang menyatakan bahwa merekalah pelakunya. Poin keempat, Demon King harus mengembangkan para pahlawan dan mengumpulkan banyak energi. Poin kelima dan terakhir, Demon King harus mengerahkan monster lemah dan Demonic Beast di lantai rendah tower, dan secara signifikan meningkatkan standar agar para pahlawan bisa mencapai ke puncak. Berjedias yang melihat kembali Demon King standar itu hanya diam saja. Dia merasa muak karena sudah melihat ini ratusan kali dan mengingat semuanya. Dia bahkan telah melakukan yang terbaik untuk mengikuti semua standar itu. Dan ketika mengingat itu dia kembali emosi. Dia menganggap semua ini adalah sampah yang jadi permata bagi para pahlawan dan menuntunnya pada kematian. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengucapkan ini sekarang juga. Dia harus bersumpah sekali lagi bahwa akan mengikuti standar ini seumur hidupnya di depan semua orang. Berjedias memperhatikan jika semua orang di sekelilingnya menunggunya mengucapkan sumpah itu dengan senyuman di wajah mereka. Sementara Berjedias sendiri terlihat sangat kesal, bahkan dia menunjukkan rasa kesalnya itu pada wajahnya. Pembawa acara yang melihatnya terlihat panik dan mencoba memanggilnya. "Berjedias, tolong bacakan Demon King standar yang agung ini." Saat mendengar perintah itu, Berjedias tiba-tiba menyeringai dan menunjukkan taringnya. Dia kemudian berbicara di depan semua orang jika dia menolak mengatakan sumpah itu. Dan saat dia mengatakan itu, orang-orang yang ada di sana benar-benar sangat kebingungan. Lalu di saat semua orang sedang kebingungan, Berjedias kembali berteriak dan mengatakan sesuatu dengan keras. "Aku menolak, aku tidak bisa menyerahkan diriku pada hal yang sangat bodoh. Mengikuti standar adalah tindakan bodoh dan bunuh diri. Demon King standar itu sampah." Berjedias benar-benar mengatakan itu dari dalam lubuk hatinya, dan saat dia mengatakan itu, seisi ruangan langsung terdiam. Bahkan seseorang yang memakai kacamata benar-benar tidak percaya. Begitu juga dengan direktur yang memasangkan lencana kelulusan. Mereka berdua sepertinya menjadi orang yang sangat kecewa atas pernyataan Berjedias. Pernyataan itu benar-benar membuat sisi gedung kelulusan menjadi heboh, dan ini adalah momen di mana murid terbaik predikat cum laude Akademi Militer Demon King berakhir di posisi terakhir. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Berjedias langsung menjalani sebuah sidang, dan di sana ada demon yang bernama Akraine Blarim. Dia adalah seorang Archduke di Demonic Rim. Dia saat ini terlihat sangat marah dan sedang menghakimi Berjedias. "Berjedias, kau bisa saja dieksekusi mati sekarang juga karena telah berani menghardik Demon King standar. Tapi, mengingat pelakuan teladan dan tekad luar biasamu sebelumnya, kami akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Tarik pernyataan cerobohmu itu sekarang dan meminta maaflah ke seluruh Demonic Rim. Kalau kau menolak, maka penempatan tugasmu berikutnya adalah Arain." Itulah yang diucapkan Akraine yang sedang sangat marah. Tetapi Berjedias saat ini tangannya sedang diborgol, tetap tenang mendengar ancaman tersebut. Sementara para hadirin yang menyaksikan persidangan itu mulai gaduh. Mereka membicarakan tentang Arain. Arain adalah tempat di mana lusinan Demon King telah mati sebelumnya. Mereka menganggap tempat itu sebagai hukuman mati bagi Demon King yang dikirim ke sana. Sebagian orang bahkan mempertanyakan keputusan itu.
Mereka tidak terima seorang kriminal seperti Berjedias diberikan kesempatan lagi. Mereka menganggap jika Berjedias adalah orang yang layak untuk dibunuh karena telah menghardik Demon King standar. Saat Berjedias diam saja belum memberikan jawaban, Akraine kembali berbicara. Kau tahu betul tempat seperti apa Arain itu, wilayah terburuk di mana ratusan Demon King telah terbunuh. Tapi ketika Akraine sedang membahas tentang tempat itu, Berjedias langsung memberi keputusan dengan tegas saat itu juga. Kirimkan aku ke sana, aku akan pergi ke sana untuk membuktikan bahwa Demon King standar itu sampah. Berjedias mengatakan hal itu dengan sepenuh percaya diri dan tanpa ragu. Akraine yang mendengar itu benar-benar menjadi sangat marah. Dia kemudian langsung mengaktifkan lingkaran sihir untuk mengirim Berjedias. Akraine juga mengatakan bahwa Berjedias tidak akan mendapatkan hak khusus yang biasanya diberikan kepada Demon King terbaik. Lalu tidak akan ada demon lain juga yang akan menemaninya. Bahkan Berjedias dilarang untuk kembali ke Demonic Rim sebelum penjelajahannya selesai. Saat ini Berjedias benar-benar telah keluar dari Demonic Rim. Dia turun dari langit di dunia manusia di Arain itu. Tapi meskipun diperlakukan seperti itu, Berjedias tetap dalam kondisi tenang. Berjedias menganggap apa yang terjadi padanya adalah kondisi wajar. Reaksi mereka dianggap wajar setelah melihat semua kekacauan itu. Berjedias sendiri tidak menyangka dia benar-benar dikirimkan kembali ke Arain, ke tempat di mana para pahlawan yang telah membunuhnya itu tinggal. Saat sedang melayang di udara, Berjedias langsung melepas borgol yang mengikatnya. Dia sendiri berpikir jika sebelum ereksinya, dia juga akan memilih Arain untuk tugas pertama. Dia berpikir jika Demon King sekuat dirinya, seharusnya bisa menaklukkan tempat paling sulit. Dan kearoganan itu sebelumnya telah merenggut nyawanya. Dia menyimpulkan sudah terlalu banyak pahlawan yang mengeksploitasi standar milik Demon King. Setelah memikirkan semua itu, Berjedias membuka sayapnya lebar. Dia akhirnya berhasil mendarat di puncak pegunungan yang ada di Arain. Dia saat ini mendarat di benua utara pegunungan Erges. Setelah berhasil mendarat di sana dengan selamat, Berjedias kemudian mengatakan sesuatu. Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kali ini, aku pasti akan mengeksploitasinya, heroes standar. Berjedias mengatakan itu dengan wajah yang sangat serius dan dengan niat untuk membalas dendam. Sementara beberapa saat sebelum upacara kelulusan, seorang demon sedang merapikan dirinya untuk menghadiri kelulusan itu. Dan demon ini adalah Gordon Dirk, lulusan terbaik Akademi Demon. Akademi Demon King melatih para Demon King, sedangkan Akademi Demon melatih para demon yang akan melayani Demon King. Dan regulasi dari Demonic Rim menyatakan jika demon terbaik akan melayani Demon King terbaik. Saat sedang menghadiri upacara kelulusan, Gordon Dirk berdiri bersama peringkat kedua dan peringkat ketiga di Akademi Demon. Mereka memberi selamat kepada Gordon karena menjadi peringkat pertama dan menjadi murid terbaik Akademi Demon. Dan Gordon tentunya akan melayani Demon King terbaik juga, Berjedias. Mereka berdua merasa iri dengan pencapaian Gordon. Mereka merasa iri dan tetap tenang sebelum Berjedias mengatakan sesuatu yang kontroversial. Gordon Dirk kemudian tersenyum dan berkata jika semua Demon King itu demon yang hebat. Dia kemudian menyeringai dengan bangga karena dia menganggap Berjedias adalah Demon King terhebat. Berjedias berasal dari keturunan Demonic Dragon, demon jenius yang hanya terlahir sekali dalam beberapa milenia, pria yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Demonic Rim. Gordon menganggap ini suatu anugerah karena bisa lulus di tahun yang sama dengan Berjedias. Dia bahkan sudah membayangkan ada patung besar Demon King Berjedias dan dirinya terukir setelah melakukan dimensi manapun. Gordon Dirk sendiri terlihat sangat menantikan masa depan yang cerah. Tapi ketika semangatnya benar-benar terpacu saat ini, dia tiba-tiba terlihat kosong. Itu terjadi ketika Berjedias mulai mengatakan sesuatu yang kontroversial. Saat Berjedias mengatakan jika Demon King standar adalah sampah, saat itu juga Gordon Dirk benar-benar langsung kena serangan mental. Wajahnya langsung pucat dan kacamata yang dipakainya langsung pecah saat itu juga. Sementara di waktu sekarang, Gordon Dirk telah sampai menggunakan portal teleportasi. Ternyata dia juga dikirim ke benua utara pegunungan Erges di wilayah pelosok. Dia tetap harus menjalankan regulasi Demonic Rim yang menyatakan demon terbaik akan melayani Demon King terbaik. Ketika baru tiba di sana, Gordon Dirk terlihat datang dengan tatapan yang kosong.
Saat melihat dataran yang buruk, wajahnya benar-benar terlihat sangat pucat. Dan saat dia baru saja sampai di sana, Berjedias ada di belakangnya langsung menyapa. Mereka bilang tidak akan ada demon yang menemaniku, tapi ternyata mereka tetap mengirimkanmu. Sedang bertemu denganmu, Gordon. Gordon kaget saat mendengar suara yang dia kenal dan mencoba melihatnya. Dan saat dia berbalik, Berjedias sudah mengeluarkan tangannya dan mengajaknya berjabat tangan. Tapi ketika mereka bertemu, Gordon Dirk selalu bertanya kenapa Berjedias mengatakan hal seperti itu. Berjedias yang kebingungan lalu bertanya tentang maksud ucapannya. Gordon Dirk kemudian mengatakannya dan memberitahunya dengan ekspresi wajahnya yang terlihat tertekan. Demon King Standar, bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu di hadapan semua orang dan dari semua dimensi yang ada? Arain, sekarang saya sudah pasti akan mati. Melihat Gordon yang benar-benar panik, Berjedias memintanya untuk tenang karena Gordon Dirk bisa botak jika stres begitu. Gordon yang panik kemudian mengatakan jika rambutnya bukan masalah utamanya saat ini. Berjedias sendiri yang melihat sikapnya seperti itu menjadi bingung. Dia bertanya-tanya apakah dari dulu Gordon Dirk memang seperti itu. Karena sebelum ereksinya, Berjedias hanya tahu bahwa Gordon adalah orang yang percaya diri dan bersikap tenang. Dia kembali mengingat penampilan Gordon di kehidupannya yang lalu. Saat itu Gordon tersenyum saat menyapa Berjedias dan mengatakan sesuatu yang positif. Situasinya akan sulit, tapi selama masih ada Anda dan saya, kita bisa melakukannya. Sebenarnya, jika bukan Arain, saya sendiri tak akan bersemangat. Setelah kembali mengingat kejadian itu, Berjedias merasa jika hal yang ada di depannya sekarang ini wajar, karena situasinya sangat jauh berbeda dengan nada kehidupan yang dulu. Dia juga tidak ingin memberitahu Gordon mengenai ereksinya, karena takut Gordon akan menganggapnya sebagai orang gila. Gordon sendiri saat ini terlihat masih frustasi dan mencoba menenangkan diri. Barulah beberapa saat akhirnya, dia tenang dan kembali sadar. Dia juga langsung meminta maaf kepada Berjedias dengan benar. Maafkan penampilan saya yang menyedihkan tadi. Kalau sudah begini, saya akan melaksanakan tugas saya. Akhirnya setelah urusan bersama Gordon selesai, Berjedias mengingat Demon King Standar peraturan pertama. Demon King harus membangun tower, namun tower tersebut tidak boleh tersembunyi atau dibangun di lingkungan ekstrim. Dan dengan begitu, para pahlawan dapat menemukannya. Gordon yang mengetahui tentang peraturan pertama juga memberikan saran kepada Berjedias. Tempat ini berbahaya, dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Pasti manusia akan kesulitan untuk melewatinya. Anda tidak bisa mendirikan tower di sini. Sebaiknya kita memilih lokasi yang berbeda. Tetapi setelah mendengarkan saran itu, Berjedias langsung menolak. Dia memutuskan untuk membangun towernya di sini sekarang juga. Berjedias juga telah menanamkan sesuatu ke dalam tumpukan salju di bawahnya. Yang dia tanamkan saat ini adalah tower seed. Cara kerjanya adalah ketika benih itu ditanamkan di tanah, itu harus diberikan darah Demon King. Tapi saat dia sedang melakukan penanaman itu, Gordon yang ada di belakangnya kembali mengingatkannya sesuatu. Standarnya, tindakan Anda bertentangan dengan Demon King standar. Bahkan harga diri sebagai Demon King, apa Anda juga akan membuangnya? Tapi melihat Gordon yang sangat panik, Berjedias diam saja. Dia tahu jika sebagai demon, sulit sekali untuk menentang keyakinan yang sudah tertanam di dalam tulang mereka. Hanya kematian atau kejadian yang mirip dengan kematianlah yang dapat membuat mereka menentang Demon King standar. Berjedias mengatakan hal seperti itu karena dia tahu dan itulah yang terjadi kepadanya. Setelah memikirkan hal itu, Berjedias langsung melukai tangannya untuk mengambil darahnya. Dia kemudian berdiri dan memberikan darah itu kepada Tower Seed. Saat sedang melakukan itu, Berjedias juga mengatakan sesuatu pada Gordon. Dengarkan baik-baik Gordon, Demon King standar itu sampah, terutama di Arain. Gordon sangat terkejut ketika mendengar ucapan itu, dan saat darah milik Berjedias mengenai benih, tanah di sekitar mereka langsung berguncang. Setelahnya benih itu mulai bercahaya merah. Benih itu tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah cahaya ke depan. Cahaya itu tiba-tiba saja membuat sebuah lingkaran yang bercahaya. Saat itu terjadi, Berjedias menjadi bersemangat dan mengatakan sesuatu lagi. Karena Arain dipenuhi oleh pahlawan dan jumlah mereka terlalu banyak, kita sebabnya banyak sekali Demon King yang mati di sini.
Manusia sadar setelah hancurnya ratusan kastil di King bahwa tower kita memiliki mekanisme tertentu dan mereka menggunakan standar itu untuk melawan kita. Di tanah ini, Demon King standar tidak lagi berfungsi. Tidak, seharusnya sekarang disebut sebagai hero standar. Gordon yang mendengar itu terlihat sangat kebingungan dan tidak mengerti ucapannya. Sementara saat ini, sebuah lingkaran sihir yang besar terbentuk di sana. Dan setelah beberapa saat, sebuah tower muncul atas nama Berjedias. Mereka berdua saat ini berdiri di depan tower yang megah. Tower itu memiliki 5 lantai setelah dengan benar dalam bentuk. Gordon sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menatap tower itu dari sana. Saat dia sedang melamun dan memikirkan itu, Berjedias memasuki tower itu lebih dulu dan meminta Gordon untuk mengikutinya masuk. Saat mereka memasuki tower, mereka langsung tiba di lantai 1. Dan lantai 1 itu terlihat sangat kosong, tidak memiliki apapun. Gordon yang baru saja masuk ke sana juga terlihat kebingungan karena dia tahu biasanya tower memiliki struktur yang kompleks dan dipenuhi dengan demon. Dia menganggap jika tower ini tidak memiliki keunggulan, tower yang cocok untuk Demon King tanpa hak khususnya. Singkat cerita, dan mereka saat ini sudah sampai di lantai 5, ruangan Demon King. Saat mereka sampai ke sana, dan setelah melewati semua lantainya, Gordon benar-benar melihat kekosongan pada setiap lantai. Setelah melihat semua itu, Gordon memiliki sesuatu. Dia sudah membangun towernya, jadi kita tidak bisa menghancurkannya. Tapi setidaknya kita harus mengikuti peraturan kedua. Peraturan kedua itu adalah Demon King harus menculik pangeran atau putri dan akan lebih baik jika menculik calon penguasa berikutnya karena mereka memiliki energi demonik yang lebih banyak. Setelah memikirkan semua itu, Gordon tiba-tiba berbicara kepada Berjedias. Demon King, saya izin memberi nasihat. Kerajaan terdekat dari pegunungan Erges adalah kerajaan Korzen. Tolong culiklah putri dengan peringkat kesuksesan tertinggi. Kemudian, serap amarah dan kesedihan kerajaan mereka agar kekuatan Anda cepat berkembang. Saya tahu Anda akan menolaknya, tapi... Saat Gordon benar-benar berpikir sarannya itu akan ditolak, Berjedias bertindak sebaliknya. Berjedias menerima saran itu dan mengatakan sesuatu juga. Baiklah, kita lakukan itu. Sudah ada putri yang aku incar. Mendengar keputusan Demon King, Gordon menjadi bersemangat dan mengatakan jika dia juga akan membantu. Tetapi saat dia mengatakan itu, Berjedias langsung menolak. Dia meminta Gordon untuk menjaga tower karena tempat tinggal Demon King tidak boleh kosong. Mendengar ucapan dari Berjedias membuat Gordon merasa senang. Dia bersyukur meskipun tindakan Berjedias dipertanyakan, dia tetaplah Demon King terbaik. Gordon berpikir jika Berjedias hanya stres karena kelulusannya dan situasinya masih bisa diselamatkan, dan tempat inilah semuanya sungguh dimulai. Saat Berjedias akan melompat terbang dari jendela, Gordon menanyakan sesuatu. Kalau begitu, siapa yang akan Anda culik? Sambil bersiap untuk terbang, Berjedias memberitahunya, "Yah, aku akan menculik anak dari kerajaan terjauh dari menara ini, kerajaan yang ada di ujung selatan benua ini. Kerajaan Hilderan, dan di antara mereka yang keberadaannya paling kecil adalah putri ke-13. Setelah mengatakan itu, Berjedias langsung melebarkan sayapnya dan terbang menuju kerajaan Hilderan. Pada malam harinya, dia sampai di sebuah kamar yang berisikan seorang putri. Putri tersebut sedang duduk di ranjangnya, hanya diam saja dengan tenang, menatap kedatangan Berjedias sendiri yang melihat putri itu langsung menyapanya. "Aku datang untuk menculikmu, Tuan Putri." Sementara saat ini di Tower Berje, Gordon sedang mengamuk kesal karena yang dilakukan oleh Berjedias saat ini berkebalikan dari perintah Demon King standar. Saat Berjedias mengatakan tujuannya seperti itu, putri yang ada di sana malah bersikap biasa saja. Lalu setelah beberapa saat, putri itu tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Kamu siapa? Kamu yakin bisa menangani aku?" Saat putri itu menanyakan hal tersebut, Berjedias merasa diremehkan. Dia lalu menjawab jika dia bisa mengurusnya karena dia adalah Demon King. Setelah mendengar itu, putri tersebut tiba-tiba saja menyerahkan dirinya. Dia berkata jika dia mengizinkan Berje untuk membawanya. Berjedias kemudian mendekati putri itu dan menanyakan sesuatu. "Untuk suatu alasan kau sangat tenang, apa yang kau rencanakan?"
Putri itu hanya menjawab jika dia mengira hal seperti ini akan terjadi suatu saat karena dirinya terlahir sebagai seorang putri. Berjedias yang mendengar itu semakin kesal. Dia berkata jika dia tidak akan lengah dan tidak akan membiarkan putri itu menipunya. Sang putri mengatakan jika dia tidak merencanakan apapun, dia juga tidak membuat perangkap dan tidak meramal dengan pasti jika Demon King akan datang hari ini. Berjedias membenarkan pernyataan itu, tapi setelah mendengarnya, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Namun saat dia sedang memikirkan perasaan tidak nyaman, sang putri tiba-tiba berdiri dan bersedia diajak pergi saat itu juga. Karena telah sampai ke sana, Berjedias langsung membawanya pergi. Singkat cerita, saat ini dia sudah sampai kembali di Tower Berje. Tanpa berlama-lama, dia langsung memasuki tower itu dengan membawa sang putri. Gordon sendiri langsung datang untuk menyambut kedatangannya. Akhirnya setelah menurunkan sang putri, Berje memerintahkan kepada Gordon untuk membiarkan sang putri tinggal di ujung lantai 4. Gordon terkejut saat menerima perintah itu. Dia bertanya kenapa tidak menyimpan Tuan Putri di penjara. Berje mengatakan jika sang putri kemari tanpa banyak perlawanan, jadi dia bersedia memberikan keringanan untuk sang putri sampai taraf tertentu. Gordon tanpa banyak bertanya langsung menerima perintah itu. Dia lalu mengatakan jika ada sesuatu yang harus diberitahu kepada Berje. Sementara saat ini di lantai 4 tower, sang putri sudah berada di sana sendirian. Dia kemudian duduk di lantai tersebut dan terlihat melamun. Dia bahkan merasakan lantai dingin dan keras. Dia akhirnya sadar jika benar-benar telah diculik. Dia membandingkan kehidupannya di istana dengan di sini. Di sini tidak ada apa-apa, tidak ada kamar yang nyaman ataupun tanaman yang indah. Tetapi saat merasakan semua itu, putri tiba-tiba saja tersenyum. Dia mengatakan tinggal di sini rasanya tidak seburuk itu. Sementara saat ini di ruangan yang berbeda, Berje bertanya tentang undangan dari Tower of Beast yang disampaikan oleh Gordon. Gordon yang ada di sana lalu menjelaskan jika ini adalah pesta untuk menyambut Berje, Demon King yang baru. Tapi saat mendengar itu, Berje membuang napas. Dia memberitahu Gordon jika ini hanyalah percobaan menyedihkan untuk mempermalukan dan memanfaatkan dirinya, Demon King yang baru ini. Setelah mengatakan itu, Berje memikirkan sesuatu lagi. Pada dasarnya, Demon King itu terlalu arogan untuk bekerja sama dengan orang lain. Akan tetapi, Arain, faktor yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan para Demon King melawan egonya sendiri dan bekerja sama. Dulu aku sempat mengabaikan mereka karena mereka itu berpikir lemah. Tapi kali ini, sebaiknya aku coba sedikit berkomunikasi dengan mereka. Setelah memikirkan dan merencanakan hal itu, Berje memutuskan untuk menghadiri undangan itu. Dia saat ini juga sudah tiba di Tower of Beast. Itu terletak di sebuah hutan belantara. Sesampainya di tempat itu, raja mereka langsung menyambutnya. Namaku Draken, Demon King of Beast. Aku sudah menguasai tempat ini selama 70 tahun. Setelah mengatakan itu, Draken kemudian menatap Berje dengan tatapan merendahkan dan mengatakan sesuatu. Jadi, kau Demon King yang baru, ku dengar kau mengejek cara tradisional, tapi dilihat-lihat kau pun tampak tidak mengesankan. Namun ketika mendengar ancaman itu, Berje tidak mundur dan balik mengancamnya. Kau di sini untuk macam-macam denganku, kurasa aku memang tak seharusnya datang, beritahu saja keperluanmu. Tapi melihat perlawanan itu, Draken malah semakin mendekatinya dan mengancamnya lagi. Hehehe, kamu tidak tahu apa-apa. Archduke Akraine sudah memberitahuku untuk mengawasimu saat kau tiba. Tapi saat mendengar nama itu, Berje malah memanggil Akraine sebagai Pak Tua Pampir yang berisik. Ketika mendengar Berje mengatakan hal itu, membuat Draken semakin bersemangat. Kau berani memanggil Archduke dengan tidak sopan, besar juga nyalimu. Kemudian setelah mengatakan itu, Draken langsung melemparkan daging yang sedang dia makan ke tanah. Dia melemparkan daging itu tepat di depan kaki Berje. Draken kemudian kembali mengancam Berje setelah melemparkan daging. Jilat, lakukan dan akan kuampuni sikap kurang ajarmu. Berje tetap tenang meski diancam seperti itu. Dia lalu bertanya apakah Draken tidak tahu alasan kenapa Berje dikirim ke sana. Draken sendiri menjawab, dia tahu jika Berje dikirim ke sana karena menghina ortodok para Demon King. Setelah mendengar jawaban dari Draken, Berje menghancurkan daging itu dan mengancamnya. Ya, berdasarkan ortodok, Demon King tidak bisa saling membunuh.
Setelah menghancurkan daging itu dan mengeluarkan kekuatannya, Berje menatap Draken dengan tatapan tajam dan menantangnya juga. Kau kira aku akan benar-benar mengikuti aturan itu? Berje benar-benar marah saat mengatakan itu.